Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bismihi wa sirajan munira. Wa ya ayyuhal muslimun al-qadirun usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal 'azizul hakim. Shadaqallahul adzim wa ballagha rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita bersyukur hari ini karena Allah Subhanahu wa taala masih meminjamkan umur, masih kita diberi oleh Allah nikmat terbesar, yakni nikmat kesehatan. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian hanya kita peruntukkan untuk mengabdi kepadanya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat ini merupakan Jumat terakhir di bulan Zulhijjah. Jumat depan kita sudah berada pada posisi pertama di bulan Muharram. Berarti hakikatnya hari ini kita sudah berada di Jumat terakhir akhir sanah, akhir tahun dari 1445 Hijriah. Sebagai pribadi muslim yang hebat di sisi Allah adalah selalu mengoreksi diri, memeriksa sejak 1 tahun kita bersihkan diri kita, lalu kita awali tahun baru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah beri keberkahan semuanya sehingga kita mampu bertemu tahun baru Hijriah insyaallah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah berikan kepada kita sekalian, ia nikmat terkecil, nikmat sederhana, dan bahkan nikmat terbesar, maka Allah akan tanya kita. Allah abadikan dalam Al-Quran, summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Summa latus'alunna, dalam bahasa Arab lamnya di situ bermakna lamut taukid. Lam taukid itu pasti Allah akan menanyakan nikmat yang pernah kita rasakan. Ternyata Allah tidak memberikan sesuatu kecuali ada hikmah di balik itu. Makanya kajian yang akan saya urai pada Jumat singkat ini, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, la yu'tillah
li ahadin illa wa qad adda lahu hamsan. Allah tidak memberikan 5 hal kepada seorang hamba kecuali Allah telah menyediakan baginya 5 hal yang lain. Yang pertama kata Rasulullah, la yuti syukru illa wa qad adda lahu as-siyadah. Allah tidak memberikan kesempatan untuk bersyukur kecuali Allah telah menyediakan tambahan nikmat. Jadi dalam kehidupan kita, syukur adalah sesuatu yang harus kita miliki. Dan ketika hamba Allah memiliki sifat syukur, maka pasti Allah akan menambahkan. Seperti dalam ayat Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketahuilah, jika engkau mensyukur nikmatku, maka Allah pasti menambahkan. Tapi di saat engkau ingkari nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku adalah paling pedih. Nanti itu berbahagia. Bagaimana implementasi syukur dalam kehidupan? Terkadang syukur mudah, syukurka, tapi implementasinya, syukur menurut Imam Al-Ghazali dari segi implementasi ada 3. Yang pertama, asyukrul sagir, ada namanya syukur kecil. Yang kedua, asyukrul awsat, syukur pertengahan. Dan yang terakhir adalah asyukrul kabir, syukur yang besar. Bagaimana mewujudkan dalam kehidupan syukur kecil di saat kita minum, misalnya kita minum air lalu hilang dahaga, kita lapar lalu kita makan, hilanglah lapar, lalu kita berucap alhamdulillah. Itu bagian daripada syukur kecil. Perjalanan kita tiba di tempat tujuan, alhamdulillah, syukur kecil. Naik pada syukur mutawassitah, ketika kita haus lalu minum, ucapkan alhamdulillah. Lalu ada tenaga, ada kuah, ada tenaga. Lalu tenaga itu kita syukuri lagi. Alhamdulillah, di saat kita dahaga lalu minum, indahnya hilang dahaga. Berkatalah lidah alhamdulillah yang kedua kalinya. Dari alhamdulillah yang kedua, tiba panggilan masjid, salatu wassalamu alaik, bergegas. Kekuatan yang kita miliki lalu kita hadapkan kepada Allah, melaksanakan ibadah. Mumpung masih kuat, kaki, betis bisa jalan, ayo ke masjid. Lalu kita laksanakan ibadah. Itulah hakikat mampu memiliki 3 kriteria syukur. Tapi kenyataannya terkadang ada orang kuat keliling 7 kali di stadion Lapatau Bone, 7 kali di hari Ahad pagi, tapi toh panggilan sholat subuh ke masjid dekat rumahnya tidak berangkat. Kenapa? Karena ada sisi kelainan. Allah katakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada orang yang bertetangga dengan masjid, pancaran luaran suara dari sound system luar biasa. Sampai ada orang 5 kilo terdeteksi masih sempat datang. Sementara dia bertetangga, dia tidak. Itu artinya fi qulubihim maradun, ada penyakit dalam hatinya. Wasadahumullah, lalu Allah tambahkan. Mudah-mudahan tidak termasuk orang yang demikian. Makanya wasiat Rasulullah, setiap kita mensyukur nikmat Allah, kita punya kesehatan,
Betapa banyak saudara kita yang terbaring di rumah sakit, tidak mampu datang untuk sholat berjamaah Jumat. Maka pastikan kita hadir. Itulah sebuah nikmat kesyukuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yutihid du'a illa wa qad adalahu istijabah. Allah tidak memberikan kesempatan untuk berdoa kecuali Allah telah menyediakan pintu ijabah. Allah sendiri sampaikan, uda'uni astajib lakum, berdoalah kalian, niscaya kami akan Allah kabulkan. Doa yang kita panjatkan kepada Allah, doa yang kita langitkan kepada Allah, tentu terkadang ada hamba ingin cepat dikabulkan. Ada juga orang yang berdoa, kenapa hasilnya tidak ada? Atau boleh jadi doanya tertolak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang diijabah oleh Allah adalah doa yang diiringi dengan doa dengan penuh kerendahan. Makanya Allah sampaikan tadarruan wa khufyah. Ketika kita berdoa harus tawadu, harus merendahkan diri. Bahkan Imam Al-Ghazali katakan bahwa syarat dikabulkannya doa satu, sucikan lahir, sucikan batin. Awali dengan salawat, tahniyah, tahmidah kepada Allah, mintalah kepada Allah, lalu akhiri dengan salawat, maka insya Allah doa itu akan makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang ada hamba Allah berdoa, bahkan ia sering berkata, aku sudah pasrah, tidak lagi mau berdoa. Kenapa Allah tidak kabulkan? Boleh jadi ada yang salah di antara kita. Mungkin cara kita berdoa tapi masih penuh dengan kemaksiatan, makanya diafdalkan setiap kita mendoa, astagfirullahaladzim, istighfar sebanyak-banyaknya, sucikan hati, kemudian rendahkan diri, berdoa kepada Allah, maka insya Allah. Nabi katakan, Allah tidak menurunkan kita berdoa kecuali Allah sendiri yang ingin mengabulkan doa kita masing-masing. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga kata Rasulullah, la yutil istighfar wa taubah illa wa qad adalahu al istijab wal kabul. Allah tidak memberi kesempatan untuk beristighfar atau bertaubat kecuali Allah menyediakan pintu maaf dan pintu kabul. Setiap hamba Allah, setiap makhluk Allah potensi punya kesalahan. Kesalahan itu akan menjadi dosa di antara kita kalau kesalahan itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita laksanakan. Makanya dosa-dosa yang kita laksanakan, cara mencucinya atau cara membersihkannya adalah taubat. Tapi di saat kita bertaubat harus betul-betul. Taubat yang diterima di sisi Allah adalah taubatan nasuha. Setiap kita bertaubat, perbanyak istighfar, teteskan air mata, sesali dosa yang kita laksanakan, lalu setelah selesai takkan lagi akan mengulangi, maka pasti Allah akan bersihkan dosa kita. Tapi kalau kita berdoa lalu kita bertaubat, setiap adalah kesempatan kembali muncul, gunakan kesempatan dalam kesempitan, berarti istighfar kita, doa kita belum maksimal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sampaikan kepada kita sekalian, Rasulullah menjadikan kebiasaan setiap ia selesai sholat 5 waktu, Rasulullah beristighfar sebanyak mi'ata marrah, 100 kali. Nabi dijamin tidak punya dosa, Rasulullah dijamin tidak punya kesalahan, masih beristighfar 100 kali fi kulli duburi shalah. Bagaimana kita umatnya? Lebih dari itu,
boleh jadi harus. Kenapa? Karena sejak kita bangun sampai sejak tiba pada pembaringan terakhir, tidak menutup kemungkinan mata kita punya dosa, telinga kita punya dosa, hidung kita punya dosa, apapun panca indera potensi punya dosa. Tetapi dosa itu kita tidak istighfarkan, maka tentu dosa itu akan menjadi-jadi dalam diri kita. Makanya dosa yang kita laksanakan, tobati dengan betul-betul taubat, maka insya Allah Allah akan hapuskan dan Allah akan bersihkan. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, la yuti sadaqah illa adala wal kabul. Allah tidak menyuruh kita bersedekah kecuali Allah akan mengganti apa yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat bersedekah adalah memberi sesuatu kepada saudara kita. Ia zakat, ia infak, ia sedekah. Zakat adalah sesuatu yang menjadi kewajiban. Makanya zakat itu menjadi wajib di saat kita punya harta cukup nisab dan cukup haul. Kepada siapa kita berinfak? Infak juga hukumnya wajib. Infak itu bermakna memberi belanja. Laki-laki terhadap istrinya wajib, berdosa suami kalau tidak membelanjai istrinya. Makanya nafkah lahir dan batin itu penting. Itu menjadi wajib karena Allah suruh kita. Wa anfaqu, hendaklah berinfak. Infaknya adalah, makanya ketika kita mampu membedakan ini zakat, ini infak, ini sedekah, itu perlu. Zakat menjadi kewajiban. Kepada siapa kita berzakat? Lihat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah. 8 golongan asnaf yang wajib menerima zakat. Lalu kepada siapa kita berinfak? Infak hanya 2, adalah internal family, keluarga inti, dan external family, keluarga terdekat. Ada paman kita masih hidup, kasih dia belanja, itu penting dan hukumnya wajib. Kepada siapa kita bersedekah? Karib kerabat. Makanya kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, setiap kita bersedekah, Allah akan beri jauh lebih banyak dari apa yang kita sedekahkan. Terakhir, kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sampaikan, la yutil hijjaju tamun illa adalahu al mabrur. Allah tidak memberi kesempatan kepada para hujjaj kecuali Allah telah menyediakan baginya pintu mabrur. Alhamdulillah, tahun ini merupakan tahun bulan Muharram, bulan Zulhijjah, bulan Allah wajibkan tentang ibadah haji. Mudah-mudahan hujjaj, para jamaah haji kembali dengan predikat mabrur. Allah sampaikan, Rasulullah sampaikan, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, kata Rasulullah, tidak ada balasannya kecuali surga. Mudah-mudahan jamaah haji kita, jamaah haji Bode dan seluruh jamaah haji tamu-tamu Duyufur Rahman yang melaksanakan ibadah haji kembali dengan predikat haji mabrur, bukan haji makbarutu. Beda mabrur, beda makbarutu. Kalau mabrurnya hanya Allah yang tahu, tapi ciri haji mabrur itu dapat kita lihat. Setiap haji pulang ke tanah airnya kembali dengan peningkatan. Iya, peningkatan ibadah mahdah. Iya, peningkatan ibadah gairu mahdah. Semuanya meningkat. Maka pastikan dia adalah haji mabrur. Tapi kalau ada haji yang pulang dari tanah suci, malas dia salat, bahkan ia memiliki sifat takabur, sombong dan angkuh, maka pastikan dia kemabruran hari jadi dipertanyakan di antara kita masing-masing. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah-ibadah yang kita laksanakan akan menjadi kedekatan kita dengan Allah, sehingga predikat kita kembali dengan predikat ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'na wa iyyakum ma fihi min ayatil hakim
Aqulu qouli hadza li wa lakum faqad faza fawzan azima.